Kalau ada orang meninggal dunia Ali dari keluargamu, kirim sedekah. Yang nyuruh Rasulullah. Adapun yang judulnya tahlilan ke, tasbihan, solawatan, apa kira judul mah? Itu judul. Yang penting isi. Ijma seluruh ulama bahwa sedekah itu manfaat buat si mayit. Terserah mau sodako apa ke, makanan ke, mau sodakonya ayat Quran ke, mau sodakonya tasbih ke, mau sodakonya Fatihah, tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ya Ali, wahai Ali, tasaddaq ala mautaka. Betul ini. Bersedekahlah olehmu untuk orang-orang yang meninggal kamu. Fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sungguh telah menugasi oleh Allah akan malaikat, yahmiluna yang membawa oleh malaikat, sadaqatil ahya'i ilaihim, akan sedekahnya orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang meninggal dunia. Fayafrahuna biha, maka gembira mereka, biha dengan sedekah tersebut, asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, akan lebih dari apa yang tadinya mereka itu gembira di dunia. Wa yaquluna, dan mereka berdoa, Allahumma gfir liman nawwara qabrana, ya Allah terangilah, ampunilah olehmu bagi orang yang menerangi akan kuburan kami. Wa basyirhu bil jannati, beri kabar gembira dia dengan surga. Kama basyarana biha, sebagaimana memberi kabar gembira oleh dia akan kami dengan surga. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah Masjid Quba yang mulia, pagi ini kajian kita berbicara tentang pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib berkenaan manfaat sedekah si hidup kepada si mati. Mati apa meninggal? Meninggal. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma, meninggal. Oh, mati. 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 Jadi satu hari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, tasaddaq ala mautak,
bila orang itu sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa ibadah. Kalau orang tuh udah mati, udah enggak bisa ibadah yang menghasilkan ganjaran, udah enggak bisa. Dalam hadis Muslim dijelaskan, idza mata ibnu adam inqata amaluh. Orang kalau udah mati udah enggak bisa ibadah yang menghasilkan ganjaran. Tapi kalau ibadah yang sebagai taladzuz, kenikmatan bagi orang yang udah mati ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra melihat Nabi Musa lagi sholat di kuburnya. Dan banyak sahabat mendengar ada seorang sahabat yang dikuburkan lagi baca surat Tabarok. Kedengeran oleh orang sekampung, di kuburannya ada orang baca surat Tabarok. Kenapa? Emang dia hobi zaman dulu hidupnya. Yang jadi pertanyaan, dapat ganjaran apa tidak? Tidak, udah mati. Namanya taladzuz, namanya berlezat-lezat diri, begitu. Tapi ganjaran nggak dapat dia. Kenapa nggak dapat? Wong bukan zaman ibadah. Yang tempat ibadah adalah dunia. Kubur bukan tempat ibadah, bukan. Karena udah dikubur banyak orang-orang soleh yang udah wafat, yang baca Quran, yang lagi sholat di kuburnya. Yang jadi pertanyaan, dapat ganjaran tuh dia dengan disolat di kubur? Ulama menjawab tidak, sebab bukan waktu beramal. Itu mah sebagai taladzuz, kenikmatan dia, asik-asikan dia dengan Allah. Bukan kubur, bukan zaman amal. Zaman amalmu di dunia. Tapi itu merupakan karomah yang Allah berikan. Udah mati masih baca Quran, udah mati masih sholat, hebat. Berarti zaman hidupnya emang ngefan banget, demen banget sama ibadah. Enggak kayak kita begitu, kurang ibadahnya. Ini kalau ada orang meninggal dunia, Ali, dari keluargamu, kirim sedekah. Tuh, yang nyuruh Rasulullah. Rasulullah nyuruh, suruh kita sedekah. Adapun yang judulnya tahlilan ke, tasbihan, apalagi ya, solawatan, apa kira judul mah? Itu judul. Yang penting isi. Kita nggak mau ngeributin judul, kita yang kita ributin isi. Mau judulnya hot dog, hot panas, dog anjing, judul. Yang penting sosis daging sapi, halal. Mau judulnya hot dog ke, gitu, hot cat ke, judulnya terserah. Judul mah suka-suka, yang penting isinya. Iya, begitu. Ada kue panjang makanan, begitu. Disebutnya lontong. Jadi tong, long, begitu. Cuman karena kita dengar doang lontong, begitu. Ya, nggak apa-apa, judul doang. Tong panjang, halal. Ini nasi isinya. Jadi sodakolah untuk orang yang sudah mati, sebab ini bermanfaat. Apakah sodakohnya jariyah ataukah sodakohnya ghair jariyah? Apa tuh sodakoh jariyah? Sodakoh yang pahalanya tiada henti. Bangun masjid, bangun pesantren, apa aja dah tuh, bikin sumur, begitu, pahalanya enggak berhenti di tengah jalan, begitu. Bikin sumur buat orang, ngasih minum hewannya,
disebutlah pos pengumben, pos buat ngombe, begitu namanya pengumben tuh. Jakarta Barat, iya, pos pengumben, nggak apa-apa. Sedekah jariyah tuh mengalir tiada henti, ataukah sedekahnya ghair jariyah, kayak makanan, ya kalau udah habis ya udah, kan udah habis ya kan, gitu. Ngasih baju selama dipakai sholat terus ganjaran gede. Ngasih apa lagi, kipas angin di masjid, ganjaran terus nggak berhenti, kasih kipas angin. Kemudian ada yang ngasih AC, kipas anginnya taruh di gudang, berhenti. Berhenti nggak? Berhenti nggak? Iya berhenti. Bagaimana biar nggak berhenti? Dijual itu kipas anginnya yang di gudang tuh, dijual. Kemudian duitnya buat beli semen kalau lagi dibangun. Jadi masuk lagi ke situ. Jadi sehingga bermanfaat. Bangunan sedekah apa ya, semen. Ya udah, waktu dibangun lagi direhab, tumpuk. Jadi buat apa? Buat apa nih? Urugan, ditinggiin, gitu. Ini roboh ini. Nah, sayang amal orang biar dapat ganjaran, puing-puingnya. Nah, di pondasinya yang jadi biar ini puing-puingnya masuk, masih dapat namanya bagaimana? Biar jariyah. Jariyah tuh mengalir tiada henti. Mau tidak mau mengalir berhenti, nggak apa-apa. Intinya bersedekah kepada yang sudah meninggal itu disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata kita nggak usah sedekah, nggak usah, ini bid'ah. Maka kita yang ngata bid'ah itu detik itu juga namanya ahlul bid'ah. Dia nyalahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nabi yang nyuruh. Banyak hadisnya. Sayyidina Ubadah bin Samit, dia nanya sama Nabi, ya Rasul, saya pengen sedekah sehektar kebun kurma buat fakir miskin. Pokoknya buahnya buat mereka semua, gratis. Kalau udah berbuah, buat dia deh, siapa aja ambil tuh, asal fakir miskin. Boleh ambil. Boleh nggak Nabi? Iya boleh. Kalau begitu saya wakaf kebun kurma sehektar untuk fakir miskin. Nabi. Kalau nggak manfaat, nggak bakalan Rasulullah ngajar sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya. Nggak ada. Kemudian ada juga sahabat bertanya sama Nabi, hadisnya di Bukhari, di Muslim juga ada. Kata sahabat, ya Sayyidi ya Rasulullah, inna ummi iftatalat nafasuha wa adhunnu annaha law takalamat la tasaddaqat afa atasaddaqu anha. Rasulullah, emakku udah ngos-ngosan napasnya, udah Senin Kamis, udah ngap-ngapan, meninggal dunia. Terakhir saya punya keyakinan dia nggak wasiat, cuman saya punya yakin kalau emak saya ngomong mesti emak saya sedekah. Cuman sekarang emak udah mati. Pertanyaannya Nabi, bolehkah saya bersedekah untuk emak? Kata Nabi, fatasaddaq anha. Sedekah. Tuh. Nabi nyuruh sedekah.
Apa-apa ke, mau sedekah tasbih, mau sedekah Quran, mau sedekah makanan, mau sedekah jariah, uang, semen, tanah, apa aja, bikin sumur, apa aja, yang penting sedekah. Bahkan ada orang dulu hidup ninggalin puasa, tahu karena sakit, jadi nggak puasa-puasa, sakit. Syawal rencananya mau qadha, baru juga tanggal 1 Syawal meninggal, begitu. Lah kan belum qadha. Kata Nabi, man mata wa alaihi siyamun ut'ima anhu waliyuh. Siapa orang mati punya utang puasa Ramadan, kasih makanan pokok untuk dia oleh keluarganya, gitu. Kalau bahasa kita orang fidyahin. Apa itu fidyah? Sedekah untuk orang mati yang disuruh oleh Rasulullah. Ya ada. Begitu. Orang bilang nggak ada. Kalau pengennya saya, kalau anda sebagai anak pelit ngasih sama emak, jangan ngajak-ngajak orang. Betul nggak? Itu udah pelit ngajak-ngajak orang. Itu ada yang lebih parah. Orang lain sedekah buat untuk emaknya, ama kita kagak bol, namanya raja pelit. Duitnya bukan, makanannya bukan, orang berbagi sama emaknya, sama babanya, sama kita nggak boleh, malah kita tuduh dia bid'ah. Ini namanya orang paham agama. Wong Nabi yang nyuruh, sedekahlah untuk orang yang meninggal dunia, untuk orang mati, untuk orang mati. Sedekah itu ada pun, kok namanya tahlilan zaman Nabi nggak ada ini, bukan nama, isi, bukan judul. Mau judul apa kek, yang penting isi, terserah judul mah. Begitu. Ada orang jual makanan sambal setan, begitu. Halal apa haram? Hah? Ya halal, judul doang. Iya, begitu. Judul. Jadi yang timbang judul terserah suka-suka. Hukum tuh bukan dari judul, dari isi. Ada lagi waktu saya ke Malang, ke Batu, diselekta langsung aja sama temen kita, dikasih rawon setan. Iya halal apa haram? Iya judul doang. Mungkin pedesnya luar biasa, sampai dia nyebut nama. Iya begitu. Tapi ya itu kan judul, terserah judul mau apa kek. Pokoknya ijma seluruh ulama bahwa sedekah itu manfaat buat si mayit. Terserah mau sedekah apa kek, makanan kek, mau sedekahnya ayat Quran kek, mau sedekahnya tasbih ke, mau sedekahnya Fatihah, mau sedekahnya tahlil la ilaha illallah, mau sedekahnya makanan, yang penting sedekah untuk orang mati. Nabi bilang, ya Ali tasaddaq ala mautak, ente sedekah untuk keluarga yang udah mati. Itu bahasa kampungnya apa namanya? Tahlilan. Sedekah. Begitu. Disuruh sama Nabi sedekah buat orang yang sudah meninggal. Enggak apa-apa, sedekah aja, sedekah. Itu disuruh. Nabi tidak bakalan nyuruh umatnya
perbuatan yang sia-sia, nggak bakalan. Hasya wa hasya. Bahasa Betawinya ilokan. Nabi itu ngajarin yang kagak ada manfaatnya. Ada. Pertanyaannya, apa enggak memberati mayit? Itu memberati kalau kita minta. Kalau kita minta, ayo sodakoh, ayo, ente kan bapaknya mati, ayo. Kita kalau begitu tuh ndak boleh. Lah itu kan keluarga dia. Anak pengen berbagi untuk orang tua karena sadar dia bisa sukses, jadi direktur, bisnisnya maju, warungnya laris. Yakin tuh si anak bukan karena kecerdasan otak dia, tapi karena emak babanya sujud-sujud sama Allah malam-malam, sebisa dia pengen anaknya lebih maju dari dia. Makanya pas wafat pengen berbagi. Dulu waktu hidupnya belum keburu berbagi buat orang tua. Pas udah wafat baru bisa kerja, baru punya uang, baru punya duit, pengen. Iya nggak apa-apa. Wong Nabi yang nyuruh. Maka ada namanya dalam Islam badal haji. Dia belum haji, mak kita mati, hajiin. Iya nggak apa-apa. Ibadah emang disuruh sama Nabi sedekah untuk orang-orang meninggal dunia. Apalagi yang meninggal dunia itu kerabat kita. Apalagi yang mati itu adalah orang tua kita. Bukan orang tua kita, teman kita. Dulu duduknya bareng kalau ngaji. Dan kita apal banget dia. Pokoknya kalau ngaji pasti dia nyender. Begitu. Sekarang udah nggak ada. Kita pengen sedekah atas nama dia. Boleh. Nggak apa-apa. Nabi yang nyuruh, Nabi nggak apa-apa. Bagaimana dengan surat An-Najm? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an laisa lil insani illa masa'ah wa an laisa lil insani illa masa'ah. Dan bahwasanya bagi manusia tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia kerjakan. Ini bagaimana? Dia baca di terjemahannya, tidak berguna bagi manusia kecuali yang dia kerjakan. Ini tidak bermanfaat. Tidak berguna itu tidak bermanfaat bagi manusia kecuali yang dia kerjakan. Lah sedekah bukan kerjaan dia, maka enggak bermanfaat. Ini Quran loh yang ngomong, Quran. Bagaimana ini? Wa alaisa lil insani illa masa'a, itu Quran. Tapi ngartiin begitu bukan Quran. Enggak ada dalam bahasa Arab lam faedahnya lil intifa, tidak berguna. Enggak ada kalimat guna. Sebelah mana kalimat guna? Yang dia tambahin dari Quran cara ngartiinnya, salahnya dari dia. Salah, enggak paham dengan bahasa Arab. Maka karena itu kata Imam Al-Amriti dalam Nadham Imritinya, fanahwu aula awalan an yu'lama idil kalamu dunahu lan yufhama. Ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab adalah ilmu yang esensial, ilmu yang mula-mula kudu dipelajari kalau pengen mengerti Quran dan hadis.
Sebab kalam Allah, kalamnya Rasulullah, dan kalamnya para ulama tidak bakal bisa difahami tanpa ilmu nahwu. Makanya kita harus belajar sehingga kita tidak muncul kalimat guna yang kita tambahin. Ndak faham. Alhamdulillah, adapun segala puji berguna bagi Allah. Enggak. Milik Allah. Alhamdulillah, pujian milik. Lam tu maknanya lil milik, pujian tu milik, berarti maknanya tidak dimiliki, bukan tidak berguna, tidak dimiliki manusia kecuali yang dia kerja. Tidak dimiliki manusia kecuali yang dia kerja. Kita kerja, gajinya buat siapa? Ya buat kita. Tuh kata Quran begitu. Kita kerja, gajinya buat kita. Kita bagi gaji kita nih sama bini kita, boleh nggak? Bagi sama anak kita, boleh? Sama orang tua kita, boleh? Sama teman kita, boleh? Iya, sama. Quran emang begitu. Siapa yang kerja, dia yang dapat gaji. Adapun gajinya disedekain sama orang mati, ganjarannya buat orang mati, begitu. Enggak diomongin sama Quran. Itu ngomong kepemilikan gaji kagak bisa dimiliki sama yang kagak kerja. Gaji itu buat yang kerja. Wa an laisa lil insan illa masa'a. Ibnu Taimiyah ampe muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah jelasin di dalam kitab Ar-Ruh, paparan daripada surat An-Najm yang menjadi acuan orang yang mengaku salafi. Harus baca yang kayak begini supaya kita jadi muslim jangan kaku nyalah-nyalahin orang yang padahal yang salah adalah kita. Islam ini luas, enak mengenakan. Yang menjadi sempit kitanya. Begitu, jangan kaku. Sebab sunnah itu bukan contoh dari Nabi doang. Yang disebut sunnah adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, perilaku mulia Nabi, dan ciri-ciri fisik Nabi. Itulah yang disebut as-sunnah. Kembali kepada sunnah, maknanya Nabi itu yang disebut sunnah omongan-omongan Nabi. Yang disebut sunnah contoh-contoh Nabi. Yang namanya sunnah pengakuan. Pengakuan itu begini, ada sahabat kerjakan, Nabi mengiyakan, Nabi tak kerjain, tapi sahabat tak diomelin. Kalau dosa pasti ditegur. Ini Nabi kagak tegur, kagak omelin, kagak disalahin. Itu namanya takriri, pengakuan, diakui sama Nabi, dibenerin gitu oleh Nabi. Itu sunnah, bukan contoh doang. Nih bukan contoh nih. Kayak hadis kita baca, bukan yang kita baca nih. Tasodak namanya omongan. Ente ayo sodako. Apa hukumnya? Sunat. Sunnah. Kita kirim sodako itu sunnah. Laulal ahya la halakatil amwat.
andai enggak ada keluarga yang masih hidup yang ngirim sedekah, maka si mati belangsak yang dulunya kurang ibadah. Udah nggak bisa, mau nambahin ibadah nggak ada. Maka beruntung orang tua nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang orang tuanya udah meninggal dunia, nyengir dengan anaknya ngaji kayak begini nih. Beneran. Saudara mau niat mau tidak, anak, wa annal walad min sa'yil insan. Bila wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa mimma sa'a al walad wal walad min sa'yil insan. Anak itu hasil usahanya dia. Malam-malam keluar kita, bener nggak? Iya. Ada yang bikinnya kolam renang, begitu. Maka hobinya main air mulu. Kadang tinggal aja di tempat air, begitu. Dikit-dikit banjir, dikit-dikit banjir. Emang juga bikinnya di tempat air, begitu. Oh iya bukan, gitu. Jadi begitu. Nggak apa-apa, orang tua kita meninggal, ganjaran. Ini ganjaran anakmu ngaji, lah dapat terang kuburnya. Bentuknya begitu, beneran, girang, setengah mati, girang. Wis contohnya begini, kita yang hidup dulu biar gampang. Anak kita masih hidup, kita punya anak. Anak kita pagi-pagi minggu ngaji. Kita sih nggak ngaji, di rumah doang. Cuman kita lihat anak kita pagi-pagi nenteng buku, nenteng Quran, nenteng kitab, pergi ke TPA, pergi ke majelis, pergi ke masjid. Kita nggak ngaji, nggak demen kita ngaji tuh, enggak. Tapi anak kita ngaji, kita sebagai orang tuanya kira-kira marah apa seneng? Tuh, seneng. Padahal kita nggak ngerjain, dapat manfaat nggak? Tuh dapat, seneng. Alhamdulillah anak gue ya Allah, luar biasa ngelebihin gue, demen banget ngaji. Tuh kita, padahal kita nggak ngaji, kecipratan senang. Begitu dikubur sama orang tua kita yang udah mati, dapat bentuknya cahaya-cahaya. Bentuk. Apakah tiap ngaji sama? Beda. Maka ditanya sama malaikat, malaikat kok rada redup cahayanya? Anakmu ngaji ngantuk. Jadi anakmu ini loh ngangguk-ngangguk di majelis, sampai gurunya bilang, paham kayaknya murid saya ini, paham kata gurunya, tandanya ngangguk-ngangguk. Makin dilihatin sama si guru, ada yang netes, terharu kayaknya, kata guru, terharu sama ceramah saya, kata si gurunya, tandanya ada yang netes. Dilihat bukan dari mata, dari mulut, ngeces, ngeces namanya, bukan netes. Apa namanya? Iya, ngeces, iya. Pantes rada redup, tapi masih dapat. Daripada nggak dapat, alhamdulillah. Girang orang tua tuh, kalau kita ngaji, girang, beneran. Nggak ada amalia. Saya dongengin sedikit di kitab Allah Muhammad, namanya An-Nawadir. Al-Imam Ahmad bin Salam Al-Qalyubi radhiyallahu ta'ala an, ulama besar Mesir, menulis sebuah cerita. Ada orang ini kerjanya jadi hakim, anaknya tuh lama nggak punya anak. Pas anaknya kemudian itu lahir, umurlah 3-4 tahun, dia meninggal. Orang ini
Dia bilang, ini kerjanya nggak benar. Jadi banyak nyolong, banyak korupsi, macam-macam. Nggak benar. Jadi kata dia sama bininya, ntar anak kita nih kalau udah gede dikit, bawa tuh ke TPA Kuba. Begitu, dibawa ke TPA. Tolong bawa ke majelis Quran. Begitu. Jangan enggak, suruh belajar Quran. Maka kemudian ini seorang tua ini dikubur, disiksa oleh Allah karena dia kesalahannya banyak. Cuman satu hari malaikat Jibril alaihissalam disuruh datang, nyamperin malaikat Mungkar Nakir, bilang stop, jangan disiksa, jangan tuh orang, tolong jangan disiksa. Lalu kemudian Mungkar Nakir menjawab, ini dosanya banyak, Allah yang nyuruh, jangan disiksa. Lalu nanya, limada, kenapa? Anaknya lagi belajar ngaji, belajar bismillah, lagi hadir di majelis taklim, Allah enggak ridho. Anaknya lagi baca firman-firman Allah, orang tuanya digebukin di kubur, enggak mau. Firmannya dibaca, lalu orang tuanya digebukin. Itu baru bismillah, disuruh stop. Apalagi belajar wudhu, kayak bapak ibu belajar sholat wudhu, girang banget orang tuanya, girang, bangga, senang. Bahkan dulu nih ada kiai namanya Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Izzuddin Ibnu Abdissalam. Dia ditanya, kiai, nyampe enggak tuh sedekah hidup sama si mati? Kata kiai ini, ora kata dia, kagak nyampe. Kata dia, ini sezaman dengan Ibnu Salah. Lalu meninggal Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, meninggal. Pas meninggal 3 hari sudah meninggal, dimimpi oleh murid-muridnya. Jadi bukan satu, rata, pagi-pagi dongeng, sama gue semalam sama mimpi begitu. Jadi ditanya, ma fa'alallahu bik, diperlakukan apa ya sama Allah di kuburnya Tuan Syekh? Dia jawab, alhamdulillah Allah ampuni dosa saya, cuman ada satu yang saya nyesel. Kenapa? Saya dulu kan jawabnya orang nyampe, nyesel banget. Saya lihat itu orang pada dapat kiriman dari yang hidup, gua orang dapat kiriman, gara-gara bilang nggak nyampe, kagak ada yang ngirimin. Kagak ada, wong bilang kagak nyampe. Maka mulai hari ini biar kata saya udah dalam kubur, saya berfatwa nyampe. Bilangin tolong kirimin saya. Begitu kiai. Iya, tuh udah mati masih berfatwa juga akhirnya. Begitu, nyesel lah, kagak ada yang nyedekain. Apalagi meninggal kayak COVID begini, sian banget. Begitu. Mana enggak ada yang nengok, takziah enggak ada, tahlilan ketakutan, sian, meninggal, tambah sedih aja tuh keluarga yang kayak begitu, enggak ada yang datang, begitu, ngeri. Jadi takut orangnya mati tapi coronanya hidup, begitu. Nabi bilang, tasaddaq ala mautak. Ali, ayo dong sodakoh untuk keluarga yang sudah meninggal
Emang apa? Begitu kata Nabi, fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan. Malaikat Allah tuh banyak. Kata Nabi, malaikat itu banyak, tugasnya bermacam-macam. Adalah namanya Jibril, bawa wahyu, memberi ilham kepada orang-orang saleh, mendatangi orang yang mati punya wudu, itu maka Jibril. Siapa yang mati punya wudu, sebelum matinya wudu, maka dia didatangi malaikat Jibril. Jadi ibu kalau pengen didatangi waktu wafat sekaratnya oleh malaikat Jibril, maka wudu sebelum tidur, udah wudu baru tidur. Habis udah wudu, laki nyolek, wudu lagi. Gitu. Udah wudu, colek lagi, wudu lagi. Begitu. Kalau udah wudu, jaga jarak dari dulu. Takut dicolek doang. Tidur, wafat dalam tidur. Jibril datang. Wa anna Jibrilah yahduru ala man mata ala wudu. Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam kitab Kasyifatus Saja, Mensarahi Safinatun Najah, bahwa malaikat Jibril datang sama orang yang meninggal punya wudu, orang soleh. Ada salah satu kita punya guru, nih anaknya hadir, umi kita tuh ada di belakang tuh, Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar. Habis ngaji dari Pondok Pinang, Nikmatul Ittihad, minggu kayak gini nih, minggu ngaji minggu. Habis ngaji rencananya mau hadir maulid di Bayoran. Nampak beliau tahu kalau mau wafat, jadilah sampai ke Kecamatan Bayoran. Tahu Kecamatan Bayoran? Iya, ke Bayoran Lama. Sebelah depannya itu ada pom bensin. Ada pom bensin. Jadi sebelah kanan kalau dari arah Ciputat Rayanya itu ada pom bensin. Iding namanya, Iding. Iding itu adik beliau yang nyupir. Maka kemudian minta berhenti di pom bensin, mau wudu dulu, pengen wudu dulu, kamar kecil bahasa beliau, kamar kecil wudu. Habis wudu selesai, naik mobil, wafat di mobil. Seakan-akan beliau bilang sama malaikat maut, bentar dulu, Allah itu suci, saya mau ngadep Allah, saya harus suci dulu. Seakan-akan kaya begitu tahu. Orang soleh itu, kalau orang punya wudu, Jibril datang. Tuh begitu, punya wudu aja. Orang punya wudu enggak kena penyakit menular, beneran. Dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Allah bilang sama Nabi Musa, ya Musa, idza asobatka musibah wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Musa, kalau ente kena penyakit, kena musibah, lalu ente nggak punya wudu, jangan salahin aku, salahin diri sendiri. Orang punya wudu terjaga dari corona. Makanya wudu itu lebih cakep dari hand sanitizer, sebab yang ngajar Rasulullah, manusia yang paling tingginya manusia. Wudu aja senjata. Mohon maaf, ini kisah nyata banyak kalau ngomong wudu.
Ada saya punya family dari Serang mau ke Bandung, mobilnya di tengah tol itu Cikampek ngeguling, enggak apa-apa badannya, beneran mobil hancur, enggak apa-apa, baru patah tulangnya, luka aja enggak. Kenapa? Emang punya wudhu, dia punya ilmunya. Kan Allah udah bilang kalau kena musibah enggak apa-apa kalau punya wudhu. Itu Allah yang bilang. Tinggal kita begitu. Kalau kita terpapar wabah enggak punya wudhu, salah kita, bukan salah Allah. Malaikat banyak, ada Jibril, Mikail, segala macam. Ada malaikat yang tugasnya khusus, namanya pasus, gitu, pasukan khusus. Ini khusus tugasnya. Apa tugasnya? Yahmiluna sodaqatil ahya ilaihim. JNE tugasnya. JNE, iya, tukang ngirim, tukang bawa ganjaran-ganjaran pahala yang disedekain sama si hidup untuk si mati. Ada malaikat. Kita sodakoh, malaikat anterin, fulan ini anakmu, sodakoh untuk kamu, ini ganjarannya. Anakmu dibaca Quran, ini ganjarannya. Anakmu ngaji, ini ganjaran. Anakmu kerja bakti, bersihin got, ini ganjarannya. Ada malaikat yang tugasnya jadi kurir, tukang bawa nilai ganjaran dari apa yang dilakukan oleh si hidup kepada si mati. Dibawa malaikat. Itu Nabi yang bilang. Lalu ketika udah dianterin, diunjukin bagaimana sikap si mati, fayafrahuna biha, gembira ria, senang banget. Bahkan senangnya kata Nabi, asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, lebih-lebih dari waktu di dunia dikasih model kayak begitu, lebih dari itu. Sebab ketika udah mati hanya bisa menerima, tidak bisa memberi. Ini diberi lah, girang banget. Dalam hadis yang lain, Imam Ad-Dailami meriwayatkan dalam Musnad Al-Firdaus, mal mayyitu fi qabrihi ila kal ghariqil mutagawis. Orang mati itu kata Nabi kayak orang karam. Kalau tinggal di Maharta enggak ngerti karam, kebangetan. Begitu, kebangetan. Begitu, karam hanyut terbawa arus air. Hanyut. Orang hanyut tuh minta apa? Dia minta tolong tuh. Kan paham kita. Nabi bilang, kayak orang hanyut, ya minta tolong. Tapi kita harus paham, nolongin orang hanyut beda sama nolongin orang di darat. Enggak sama. Ada orang ngap-ngapan hanyut, kita kasih motor PCX baru, mau nggak? Lihat kagak. Gitu. Emang apa? Bukan itu yang dia mau. Ada orang ngap-ngapan kasih emas 200 gram, mau nggak? Kagak. Jadi maunya dikasih apa? Pelampung, apa lagi? Iya, ban, tali, begitu ya? Iya gitu. Maunya dikasihnya. Nah, begitu juga orang mati. Beda sedekahnya sama orang hidup. Begitu, beda dia mah butuhnya ganjaran, maka kita baca Quran, kita baca la ilaha illallah, kita sodakoh nih materi kita.
Girang, lah girang. Emang itu yang dia butuhin dari yang hidup, apalagi anak-anaknya ziarah ke kubur orang tuanya, berkah. Tuh begitu. Tapi teman kita bilang itu nggak nyampe, belum ngaji wasiatul Mustafa. Lah kan ngaji, karena ada wasiat Rasulullah, kan begitu. Ini kan wasiat Rasulullah, wasiat Nabi yang bilang. Kata Nabi, fayafrahuna, tuh si mayit girang banget. Ya Allah, orang tua lama banget, anaknya nggak pulang-pulang, udah 2 lebaran, Covid, 2 lebaran. Kalau ampet besok lagi masih Covid juga, 3 lebaran. Namanya Bang Toyib. Bang Toyib itu 3 lebaran kagak pulang ya. Itu Bang Toyib. Ini anak nggak pulang-pulang, dikasih kiriman pakai JNE, girang, sama begitu. Tuh jadi Nabi itu udah belum ada JNE, apalagi ya JNT, macam-macam dah judulnya. Itu udah ada malaikat yang tugasnya bawa begitu tuh ke kuburan orang-orang tua kita yang udah meninggal dunia. Bahkan bukan girang doang, kata Nabi, wa yaqulun, dia balik doain anak-anak keluarga yang kirim kepada yang mati. Wa yaqulun, apa dia doain kita yang hidup? Allah maghfir liman nawwara qabrona, ya Allah makasih ponakan saya ternyata ingat walaupun sudah mati. Dia sedekah Quran buat saya, dia sedekah makanan dibagi sama fakir miskin buat saya, dia sedekah AC buat masjid, dia sedekah speaker buat majelis, apa aja. Ya Allah, saya pun juga pengen doa buat dia. Allahumma gfir liman nawara qabrona, ya Allah tolong ampunin dosa orang yang udah nyinarin kuburan saya, udah nerangin kuburan saya dengan sodako yang dia kirimkan, kuburan saya jadi terang. Ya Rob, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia. Tuh keluarga kita yang kita kirimin tuh, apalagi bukan kirim doang, kita datengin kuburannya, datengin tuh ziarah Pondok Kacang Prima. Gitu ya? Iya, tahu nggak Pondok Kacang Prima? Iya, datengin. Ya Allah, ampuni dosa orang yang telah menerangi kuburan kami. Tuh doa udah matinya. Wabashiru bil jannah, ya Rob kasih dia kabar gembira, tolong masukin nantinya dia ke surga, ya Rob. Begitu yang mati doain, merasa dia beruntung mendapat manfaat dari si hidup, maka merugi bila kita yang hidup tidak bersedekah untuk yang meninggal. Adapun besaran kecil itu kan Islam tak menyuruh, semuanya sesuai kemampuan. Begitu. Ada orang, kenapa baca Yasin mulu, Al-Baqarah ke? Ya Allah, Yasin aja yang 83 masih dibid'ain, apalagi Al-Baqarah yang 200-an. Begitu. Mau ganti apa lagi? Mau si salah aja. Kita orang penting berbagi kepada si mati dari kita si hidup. Jangan tidak. Jangan tidak. Karena ini adalah suruhan Nabi. Suruhan Nabi. Suruhan Nabi.
andai orang tua kita enggak ngasih apa-apa sama kita, karena orang tua kita enggak punya apa-apa, enggak nyekolahin kita, enggak ngasih makan sama kita, karena orang tua kita orang enggak punya apa-apa, tapi tetap lalu kemudian kita jadi direktur, jadi orang kaya, tuan kontrakan, tuan kios, tuan kos-kosan, apa aja punya, tetap kita kudu bakti sama dia. Sebab anta wa malu kali abika, kau dan harta yang kau punya milik ayah bundamu. Bagi enggak kebayar dengan denan pertama ngelahirin kita, kagak kebayar. Nyawa kita kasih dia, daging kita kasih dia, duit puluhan juta dengan denan pertama. Begitu ngelahirin. Siap itu orang ngorbani nyawanya demi supaya kita hidup. Masa kita yang udah hidup waktu dia mati enggak demen ngorbanin sebagian harta kita untuk dia yang dulu ngorbanin nyawanya siap andai Tuhan kasih mati demi orang ini hidup. Tidak bijak kalau kita tidak berbagi untuk orang tua kita. Itulah pentingnya sedekah dari si hidup kepada yang telah meninggal dunia. Segini aja dah. Wallahu a'lam bishawab.